Evangelis Tony Benda akan membawakan dari refleksi firman. Saya jemput Bapak Ibu mari berdiri. Kita lakukan pujian dalam Yesus. Kita akan pujian ini refnya. Kita mengatakan ajaib kau penuh kuasa. Dia sanggup memberikan keadaan kita sebab di dalam tangan masyarakat seluruh hidup. Ajaib kau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk waktu yang indah. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Ada banyak orang rindu untuk bersekutu,
berkumpul dengan keluarga, saudara, dengan sahabat, tetapi tidak ada kesempatan. Dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh jarak, dibatasi oleh pandemi COVID-19. Bahkan ada banyak hal yang menghalangi dan membatasi kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, waktu ini Tuhan kasih bagi kami jemaat Exodus, dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan kasih. Kami mau pakai untuk datang di hadirat Tuhan. Bersyukur untuk 1 tahun Tuhan telah anugerahkan sepanjang kehidupan kami. Di saatnya kami akan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, bagi orang tua, anak-anak muda, anak-anak kecil, hati kami, pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Dan kebenaran ini menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk masuk di tahun yang baru. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau hadir berperkara lewat hamba begitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, baik, shalom. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Yang ada di luar bisa kembali tempat. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu terima kasih di malam yang luar biasa bagi kita semua. Dan saya katakan bahwa ini anugerah yang biarkan Tuhan kasih bagi kita anak-anak Tuhan. Kita boleh ada di hari terakhir di tahun 2020, ada di dalam rumah Tuhan. Ada banyak hari ini. Kalau kita kemarin sudah 3 hari informasi dari pemerintah Kota Jayapura maupun dari Polres Jayapura sudah mengeluarkan perintah bahwa setiap tempat-tempat keramaian akan ditutup semua. Tidak ada kegiatan di pasar di Amerika, Jembatan Merah, di Pantai Bertua, pokoknya sekitar tempat-tempat keramaian di mana orang kumpul semua sudah dijaga oleh polisi. Dan kita bersyukur malam ini kita ada bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi waktu anak-anak bersaksi dari awal dua dari lokasi sekalian, dari lokasi orang tua Bapak aku sendiri. Dari awal dua orang tua cuma gede-gede saja. Tidak ada saja bapak-bapak yang tua-tua itu tidak ada. Kita tidak menghakimi mereka karena kita tidak dapat ibadah, tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita banyak waktu di akhir tahun ini. Anak-anak muda bisa ada dalam rumah Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur untuk pertolongan dan kasih anugerah Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan sama-sama. Saya tidak mengambil tema yang ada di depan kita yang kita belajar sepanjang 1 bulan ini. Tapi mari kita buka firman Tuhan sama-sama untuk memasuki tahun yang baru dan meninggalkan tahun 2020 ini. Mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur nomor 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur nomor 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita bisa baca bersama-sama karena hanya 4 ayat saja. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Perasaan tenang dekat Allah, ayat 6, 1, 2, 3. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada dialah harapanku. Hanya dialah jubahku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9. Percayalah pada setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Baik, puji Tuhan, demikian jauh membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di hari terakhir di tahun 2020. Kalau di depan kita di jam sekarang sudah setengah 8, nanti jam 9, jam 10, sekitar 4 jam kita akan meninggalkan tahun ini. Tetapi kalau kita kembali merenungkan 1 tahun yang sudah kita lewati bersama, yang sudah kita jalani bersama ini, tadi dalam doa Kepala sampaikan ada banyak untuk doa, mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada jemaat. Ada bayi
yang lahir, tapi juga ada beberapa orang tua, ada saudara-saudara yang Tuhan panggil untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan kasih, tapi juga ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang juga Tuhan izinkan kita lewati bersama. Kalau saya ingat beberapa waktu lalu Bapak Amos juga sempat menyampaikan kesaksian di tempat ini, hanya anugerah Tuhan Bapak Amos bisa ada di bulan Desember bersama-sama dengan keluarga. Ada banyak kesaksian. Kalau kita mau panggil satu persatu bersaksi untuk perbuatan-perbuatan terlalu banyak yang sudah Tuhan kasih dan Tuhan beri. Tetapi di dalam semua situasi, keadaan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan hadir. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita pengharapan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Waktu ada saat-saat di mana hal yang sulit bagi kita untuk tidak bisa lagi kita hadapi, bahwa kita rasa ini sudah gelap, tidak ada harapan lagi dalam hidup ini, rasa bahwa air sudah di mata Allah yang bilang kita sudah pasrah saja kepada kehidupan kepada Tuhan. Tapi di saat-saat yang detik, saat-saat yang sulit itu, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan mujizat-Nya, Tuhan buat hal-hal yang jauh melebihi pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita rencanakan, kita rindukan dalam kehidupan kita, itu Allah kerjakan, Allah kasih, Allah buat, dan Tuhan kerjakan dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Terus sebabnya malam ini kita ada bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan buat sepanjang tahun 2020. Kita lihat kebenaran firman Tuhan sama-sama di bagian Mazmur nomor 62 ayatnya yang ke-6 dan ayat ke-7. Firman Tuhan katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada-Nya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu ungkapan hati dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Kalau bicara tentang Raja Daud, anak sekolah ibu remaja muda semua tahu tentang Daud. Bagaimana Daud yang kecil yang Tuhan pilih dia dari semua keluarga saudara-saudara yang ada. Tuhan mempercayakan hal yang besar dalam hidupnya. Ada banyak perkara-perkara Tuhan pakai hidupnya untuk membuat banyak mujizat, membuat banyak hal-hal yang membuat manusia kagum dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Daud. Tetapi firman Tuhan katakan di sini di ayat yang ke-6 dan ke-7 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripada-Nya harapanku. Daud seorang raja yang luar biasa, punya kekuatan pasukan yang luar biasa, mempunyai harta yang besar, mempunyai banyak hal dalam hidupnya yang tidak perlu diragukan oleh kita, bahkan tidak perlu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi di dalam kehidupannya, di dalam semua kekayaan, kemegahan apa yang dialami oleh Daud, apa yang dimiliki oleh Daud, itu tidak membuat dia membuat semua itu menjadi suatu kebanggaan dalam hidupnya. Satu hal yang bisa dia menaruh harapan, menaruh semua kerinduannya kepada apa yang dia miliki. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja aku tenang. Hanya pada Allah saja aku tenang. Dalam semua hal yang Daud miliki, dia merasa bahwa semuanya sia-sia, semuanya tidak ada fungsinya. Walaupun mungkin uang yang banyak, emas yang banyak, pasukan yang banyak yang bisa membuat Daud untuk bermegah, untuk memukul dada bahwa saya hebat, saya kuat, saya mampu dan sanggup untuk melakukan apa saja, apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan dalam kehidupan, saya sanggup untuk melakukannya karena saya seorang raja yang memerintah bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu tidak membuat Daud bangga dengan semua itu. Harapannya, kekuatannya dia taruh hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman di tahun 2020 COVID-19 menghantam
Tahun-tahun sebelumnya itu kami jualan toko cuma orang habis ambil, kami tidak perlu taruh 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 pinang, itu sebentar habis. Tapi COVID ini kami tak uang, orang lewat saja lihat, orang kasih tinggal. Akhirnya 1-2 hari pinang sudah pulang. Dan sekarang sebenarnya akhirnya juga bawa pulang tidak laku. Dengan itu juga yang ada di Pasar Ahmadi. Lokasi di awal 2 saja banyak tenas bukan panen, tapi sampai di pasar itu tidak ada orang pergi. Kita semua kena dampak dari COVID-19. Tetapi bagaimana respon kita? Bagaimana hati kita dengan situasi keadaan kondisi di dalam kehidupan kita? Seringkali kita merasa bahwa kita masih terus mengandalkan kekuatan kita, masih terus mengandalkan apa yang ada pada kita. Kita merasa dengan kekuatan kita bisa buat kebun yang subur, dengan kekuatan kita bisa bekerja dengan semua tenaga kita memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Banyak hal seperti mahasiswa mungkin tidak lagi belajar melalui tatap muka dengan dosen, mungkin melalui virtual untuk belajar. Ada beberapa mahasiswa yang harus kuliah jauh dan pulang kembali dan belajar di sini. Baik yang ada di Ambis, di Indonesia, semua belajar di rumah. Dan kita semua menanggung dampak dari COVID ini. Tetapi bagaimana hati kita terus melihat situasi keadaan ini? Kita akan masuk di tahun 2021. Kita akan melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi mungkin juga ada banyak tanda tanya, apakah COVID ini masih berjalan terus sampai tahun 2021, 2022, 2023, ataukah akan berhenti di tahun ini? Tetapi kalau kita lihat berita hari-hari ini di TV, Jakarta sudah zona hitam. Di Papua situasi kita rasa bahwa aman-aman saja, kita tidak terlalu, kita masih bebas karena mungkin udara situasi keadaan di tanah Papua itu masih alami dan masih baik, sehingga kita aman-aman saja. Dan itu membuat respon hati kita kepada firman Tuhan, kepada kehidupan kerohanian kita kepada Tuhan. Kita merasa bahwa situasi ini aman saja, dan kita tidak perlu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu harus banyak berdoa kuat lagi kepada Tuhan untuk meminta Tuhan memegang dan membimbing kita. Karena kita merasa bahwa situasi keadaan yang ada terjadi di dunia ini, bahkan yang ada di kota Jayapura, bahkan kita yang ada di Asia, kalau kita merasa bahwa kita aman, kita tidak terlalu kena dampak dari COVID ini. Penyakitnya tidak terlalu menyebar, bahkan tidak terlalu banyak di tetangga, di luar dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Daud dengan segala kemegahannya, dengan semua yang ada padanya, tidak sedikit pun dia mengandalkan kekuatan dan semua yang ada padanya. Seperti firman Tuhan katakan, hanya pada Allah saja aku tenang. Ketenangan itu tidak bisa kita beli dengan uang. Ada banyak orang punya uang banyak, ada banyak orang punya harta, segala semuanya yang ada di dalam rumah. Tetapi untuk menghadirkan ketenangan itu tidak bisa kita bayar bahwa ketenangan itu masuk di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita. Di mana Tuhan bawa kita untuk menghadirkan ketenangan itu hanya kita temukan di dalam Tuhan. Dan untuk menyikapi situasi kondisi yang terjadi di tahun 2020 dan akan masuk di tahun 2021 ini, sebenarnya kita harus menaruh perkataan Daud di dalam kehidupan kita. Iman Daud harus ada di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan harta kita, tidak mengandalkan apa yang ada pada kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini satu pengharapan yang sungguh, satu iman yang besar lahir dari hati Daud untuk menjalani kehidupan sebagai raja, untuk memimpin bangsa besar. Tidak pernah dia mengandalkan apa yang ada padanya. Segala sesuatu yang ada padanya hanya dia tahu Tuhan itu menjadi utama di dalam kehidupannya. Tetapi hari ini ada banyak anak-anak Tuhan merasa bahwa
Tapi setelah ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, ada badai yang diizinkan di dalam rumah tangga, baru kita cepat-cepat untuk mencari Tuhan. Kita berdoa, kita cepat mencari hamba Tuhan, cepat untuk berseru kepada Tuhan, untuk meminta Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kita hadapi, untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita lihat kepada firman Tuhan sama-sama. Ada satu contoh firman Tuhan yang akan kita lihat dari dalam firman Tuhan. Kalau Daud katakan hanya kepada Allah saja yang tenang, berarti Daud memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Daud tidak bisa berjalan dengan kekuatannya. Sama halnya malam ini, kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Kalau sebabnya kita datang beribadah, kita bersyukur dengan Tuhan karena kita tahu kita tidak bisa melangkah masuk ke tahun 2021 dengan kekuatan kita. Kita harus menjadikan Tuhan batu karang, menjadikan Tuhan benteng perlindungan dalam kehidupan kita, sehingga situasi yang ada kita bisa melewati dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kalau kita ke Pantai Besi, ke Pasar Enam, kadang-kadang sering ke Pasar Enam, mungkin dalam pinggir-pinggir karang batu itu kita lihat kepiting sering keluar masuk. Tapi kalau kita lihat, baiknya kita mempelajari kepiting itu, waktu ombak datang, dia cepat langsung masuk ke dalam, dia sembunyi. Ombak datang lalu kembali lagi, dia keluar, dia cari makan, lalu dia pindah dari satu batu ke batu yang lain. Tapi waktu ombak itu datang lagi besar, dia lagi kembali sembunyi di dalam batu. Bapak Ibu, ini pelajaran yang luar biasa kita belajar dari kepiting ini. Bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita harus berlindung di belakang sayap Tuhan. Kita harus berlindung kepada Tuhan. Kalau sebabnya Daud katakan Tuhan itu tempat perlindungan, itu tempat persembunyian. Ini menjadi satu perkataan iman daripada Daud untuk menjalani kehidupannya. Dan ini yang harus ada pada kita. Bahwa kita belajar untuk berharap, bergantung dan bersembunyi kepada Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan, mari kita buka dari Markus pasal yang ke-4 dan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41 berbicara tentang angin rindu geredakan. Kalau kita baca di ayat 35, ayat 36, ayat 37 firman Tuhan katakan dalam ayat yang 35, hari sudah petang lalu Yesus dengan murid-muridnya harus bertolak seberang. Lalu di ayat yang ke-36 ada banyak perahu lainnya juga yang ikut bersama-sama dengan Yesus. Dan di ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan waktu perahu-perahu Yesus dan beberapa perahu yang lain juga menolak ke Danau Galilea, firman Tuhan katakan di sana ombak badai datang menghantam perahu mereka. Dan firman Tuhan katakan kalau kita baca di ayat 39, firman Tuhan katakan ia pun bangun menghabis angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin tereda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini salah satu contoh kebenaran firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama pada malam hari ini. Bapak Ibu terkasih, waktu firman Tuhan katakan Yesus setelah berkhotbah, ada banyak orang mengikuti Yesus, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Lalu dari pagi sampai sore, firman Tuhan mencatat hari mulai petang, berarti hari sudah mulai gelap. Lalu Yesus kami akan berangkat meninggalkan tempat ini, lalu kami akan menyeberang. Firman Tuhan katakan kalau kita baca di pasal 5, Yesus menyeberang ke Gerasa. Dalam perjalanan firman Tuhan katakan terjadi gelombang topan air yang besar menghantam perahu. Dan murid-muridnya mulai ketakutan, mulai bingung, mulai cemas dengan keadaan situasi yang terjadi pada saat itu. Gelombang yang menghantam sampai tidak ada orang yang menang dalam perahu itu. Semua perahu yang Yesus ada, beberapa perahu yang sedang mengikuti Yesus juga semua dalam keadaan kondisi dalam ketakutan.
supaya perahu ini tetap aman, tetap stabil. Tetapi terus ombak berdatang, hantam perahu sampai tidak ada kenyamanan lagi, keamanan dalam perahu itu. Lalu beberapa murid ingat, oh benar, Yesus ada bersama-sama dengan kami di kapal ini. Yesus bersama-sama dengan kami di perahu ini. Lalu mereka katakan, Yesus bangun. Lihat apa yang terjadi. Keadaan perahu ini sudah tidak bisa lagi. Kami hampir mati. Kami sudah tidak bisa berdaya lagi. Dan firman Tuhan katakan di ayat 39, ia pun bangun dan menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa pelajaran yang kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita seperti burung-burung ini. Mereka tahu Yesus sudah ada di dalam perahu ini. Mereka merasa bahwa mereka masih sanggup berjalan, masih sanggup untuk membuang air keluar, masih sanggup untuk menahan layar supaya perahu tetap ada pada posisi. Tetapi mereka juga sadar benar bahwa semua yang terjadi badai yang menghantam perahu itu, mereka tahu benar bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dalam keadaan kondisi yang hancur itu, mereka ingat bahwa ada Tuhan, ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka membangunkan Yesus untuk meredakan tofan, meredakan badai yang sedang menghantam mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Situasi, keadaan, kondisi, apapun yang kita alami hari-hari di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita merasa bahwa kita kuat, kita mampu, kita bisa sanggup untuk melewati hidup ini dengan kekuatan kita. Kita tahu benar ada Yesus, ada Tuhan yang selalu akan menopang, memberkati, menjaga, memelihara kita. Tetapi seringkali kita melupakan Dia. Kita merasa bahwa kita sanggup untuk bisa mengatasi masalah ini dengan kekuatan kita. Kita sanggup untuk mengatasi persoalan ini dengan semua yang ada dalam kita. Kita merasa bahwa dengan uang, dengan harta, dengan apa yang kita bisa melewati tahun ini dengan semua yang ada pada kita. Tetapi dengan situasi keadaan ini, semua yang ada terjadi, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan aman untuk bisa melewati tahun 2021. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam Markus tadi, Yesus bangun dan katakan, tenanglah, semua alam, bahkan situasi kondisi yang ada di sekitar danau, tenang, tunduk. Karena Yesus berkuasa, karena Dia adalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Dia sanggup meredakan badai yang menghantam murid-murid. Sama halnya Yesus yang sanggup, Yesus yang sama. 2020 tahun kuasa yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Kalau hari ini kita masih mengandalkan kekuatan kita untuk bisa masuk ke tahun 2021, saya mau katakan kita tidak bisa sanggup. Kita memerlukan Tuhan. Kita harus bangun komunikasi kita kepada Tuhan. Doa kita, kehidupan rohani kita tambahkan kepada Tuhan untuk terus melihat apa yang akan Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti sama halnya dengan murid-murid, kita merasa bahwa Yesus ada, tapi mereka masih mengandalkan kekuatan mereka. Di saat-saat yang penting, saat-saat yang susah sulit itu, mereka sadar benar Yesus bersama-sama dengan kita. Mereka membangunkan Yesus untuk menolong dan meredakan sebuah badai yang menghantam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini pelajaran bagi kita untuk melihat situasi keadaan kondisi di tahun 2021. Menjadikan Yesus menjadi kemudi dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus menjadi harta di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita menjalani kehidupan kita, perahu kehidupan kita, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk membimbing, menjaga dan memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada Mazmur 62 ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan di sana, pada Allah adalah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku
yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud katakan pada Allah ada kekuatan, ada kemuliaan, tapi juga Allah sebagai gunung batu dan tempat perlindungan. Apakah sampai hari ini kita masih merasa bahwa kita bisa berjalan dengan kekuatan kita? Kita masih berjalan dengan kemampuan kita? Kita masih berjalan dengan apa yang ada pada kita? Bukankah kemuliaan, firman Tuhan katakan di ayat 8, bukankah keselamatan, kemuliaan, bahkan kekuatan, semuanya datang daripada Tuhan? Dan firman Tuhan ini datang kepada kita pada malam hari ini. Dan benar, hari ini orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sedang mencari ini. Mereka mencari keselamatan, mereka mencari kemuliaan, mereka mencari yang namanya tempat perlindungan, tempat yang aman itu. Mereka sedang mencari dan terus mencari. Mereka sedang berdoa dan terus berdoa dan minta supaya mereka mendapat pencerahan, mereka mendapat pengertian untuk semuanya ini. Tapi kita yang hadir pada malam hari ini, kita anak-anak Tuhan, jemaat Exodus yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan ini dengan cuma-cuma. Keselamatan Tuhan kasih, Yesus mati untuk kita, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kemuliaan Tuhan kasih, ada banyak kemuliaan yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Keberhasilan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, kesuksesan, ada banyak hal yang Tuhan kasih, ada banyak berkat yang Tuhan kasih, ada banyak kemuliaan yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan ini. Bagaimana respon kita kepada firman Tuhan? Dan ini yang Daud katakan, ini yang Daud katakan dalam hidupnya. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatan, tempat perlindungan ialah Allah. Tidak ada tempat yang lain yang bisa kita mengadu, kita menyampaikan seluruh isi hati kita. Daud berkata hanya pada Allah saja, hanya pada Tuhan saja. Daud menjadikan Tuhan satu-satunya tempat dia berserah, tempat dia berharap, tempat dia curahkan isi hati dan kehidupannya kepada Tuhan. Satu ajaran kepada kita pada malam hari ini, untuk kita masuk di tahun 2021. Mari jadikan Yesus sebagai tempat semua yang ada pada hati kita sampai kepada Tuhan. Yesus adalah keselamatan yang sudah menyelamatkan kita, yaitu anaknya Yesus Kristus. Kemuliaan yang sudah Tuhan beri bagi kita, akan perlindungan dan penyertaan nyata dan bukti setiap hari di dalam kehidupan kita yang Allah dan akan Allah beri dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat kepada firman Tuhan dari ayat yang 9 di bagian terakhir ayat ini katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai teman, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat ini adalah satu ajakan. Daud mengajak seluruh bangsa Israel, dia sebagai raja, sebagai pemimpin di bangsa itu, dia mengajak seluruh bangsa, seluruh umat yang ada di Tuhan katakan, percayalah setiap waktu kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud mengajak seluruh bangsa Israel, seluruh umat untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Daud bukan hanya sekedar kata-kata yang dia ucapkan, satu perintah yang dia harus keluarkan kepada seluruh orang Israel, tetapi juga dia sudah mengalami apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dia sudah melihat banyak perbuatan tangan Allah yang hebat, yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Ada banyak kemenangan demi kemenangan yang sudah Daud raih bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak keberhasilan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Tetapi juga ada banyak air mata yang Tuhan izinkan dia
umat yang dimiliki dia merasakan kasih Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan itu di dalam hidup mereka. Setelah saudara Daud katakan dalam ayat ke-9 tadi, dia mengajak umatnya untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk hidup di dalam Tuhan lebih lagi, untuk menjadikan Tuhan juru selamat dalam kehidupan mereka. Di ayat 9 bagian ini katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mencurahkan isi hati kita semua kepada Tuhan? Segala unek-unek kita, segala situasi yang ada di isi hati kita sudah menceritakan kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, ini keluarga saya, ini anak-anak saya. Di tahun 2020 ini kami punya banyak pergumulan, kami punya banyak air mata. Ada banyak hal yang kami alami di dalam kehidupan kami. Apakah kita sudah mencurahkan itu semua kepada Tuhan? Dan ini waktunya. Malam ini kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. Dan Tuhan mau kita buka hati kita kepada Tuhan. Kalau kita meninggalkan semua, mungkin ada kemarahan, kebencian, kedengkian di hati kita. Ada hal-hal yang mungkin saya menaruh sakit hati kepada Gembala, menaruh sakit hati kepada Markus. Atau ada banyak hal yang kita buat yang mungkin kita punya istri, suami, kita punya anak-anak, tidak tahu apa yang kita lakukan dan kita pikirkan. Dan firman Tuhan katakan di ayat ke-9 ini, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kami ceritakan semua apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Oh Tuhan, tahun 2021 ini saya mau, Tuhan tolong saya dan saya punya kerja. Tuhan tolong saya dan saya punya teman hidup. Tuhan tolong saya dan saya punya keluarga, saya punya rumah tangga. Saya rindu supaya saya punya keluarga dipulihkan, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Saya rindu supaya Tuhan buat kami menjadi satu keluarga yang erat kembali di dalam Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan rindu untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini juga ada banyak orang dusta di luar sana. Mereka banyak mencurahkan isi hati mereka melalui Facebook, Instagram. Mereka merasa bahwa saya menyampaikan saya punya unik, saya punya sakit hati, sampaikan kepada ini. Mungkin suka ada banyak orang respon, untuk orang berkomentar, orang memberikan solusi, orang memberikan jalan keluar kepada saya. Tapi sebenarnya waktu kita berusaha untuk menyampaikan isi hati kita, menyampaikan semua yang ada pada kita, mungkin hanya beberapa orang yang beritu mendoakan kita, oh keluarga itu, oh teman-teman kita berkumpulan. Tapi juga ada banyak orang yang akan mulai mencium kita, menceritakan itu, oh benar dia ada apa? Dan punya masalah ini, dia punya keluarga ini, dia hidup begini, dia begitu, dia begitu. Tetapi firman Tuhan malam ini datang kepada kita, bahwa Tuhan mau, hanya Tuhan tempat perlindungan kita, hanya Tuhan tempat curahan hati kita. Waktu situasi, kondisi, keadaan hati kita dalam keadaan yang susah dan sulit, dalam keadaan galau, dalam keadaan situasi apapun, Daud mengajak seluruh umat Israel. Tetapi juga firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini di dalam ayat 9 bagian B. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Ceritakan semua itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan bekerja dengan caranya. Karena Tuhan punya banyak 1000 cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan punya banyak jalan keluar untuk menjawab setiap persoalan kita. Sebabnya Bapak Ibu terkasih anak muda, untuk memasuki tahun 2021, tahun yang penuh dengan misteri yang bisa kita lihat. Kita merasa keadaan tahun 2020 kita merasa sudah terlalu panas sekali, semuanya berubah total. Kita harus masuk di zona yang baru, keadaan yang baru. Tapi bagaimana dengan tahun 2021 yang tinggal hanya beberapa jam saja kita akan masuk? Tuhan rindu kita datang kepada Tuhan. Tuhan rindu kita mencari Tuhan lebih lagi. Seperti firman Tuhan kita belajar pada malam hari ini. Sampaikan semua itu kepada Tuhan. Ceritakan itu semua kepada Tuhan. Maka Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, tempat curahan hati kita,
firman Tuhan malam hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau Yesus kami akan merasa tenang dan aman. Hanya di dalam Yesus kami akan merasakan damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan kami temukan kekuatan dan pengharapan itu. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak bisa mengandalkan semua yang ada pada kami. Karena kami tahu kehidupan ini, nafas yang kami hirup, yang kami pakai sampai detik malam hari ini, itu bukan milik kami. Itu milik Tuhan. Dan Tuhan percayakan bagi kami untuk menjadi berkat, untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Allah saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Yesus kami meredakan badai dalam kehidupan kami. Seperti kisah Yesus murid-murid, semua persoalan badai kehidupan, Tuhan Engkau sanggup meredakannya. Karena Engkau hadir, Engkau menjadi nakoda bagi kami, Engkau menjadi kapten bagi kami, Engkau menjadi pilot bagi kami Tuhan, untuk menyertai setiap langkah dan jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang ada pada hati kami, yang ada pada keluarga kami, yang ada pada anak-anak kami, yang pada istri suami kami Tuhan, ada banyak hal yang kami rindu supaya Tuhan Engkau pulihkan. Ada banyak hal yang kami rindu supaya Tuhan Engkau kembalikan sejak persediaan Allah. Dan itu menjadi kerinduan kami. Dan kami percaya firman Tuhan telah datang kepada kami pada malam hari ini. Seperti apa kata Daud, curahkanlah isi hati kepada Tuhan hai umat, dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Kami tidak mau lagi masuk ke tahun 2021. Kami mau membeberkan segala metode kami kepada dunia maya, kepada dunia online. Tapi Tuhan Engkau tempat curahan hati kami, Engkau tempat pelarian kami, Engkau tempat di mana kami mengadu dan menyampaikan semua persoalan kehidupan kami Tuhan. Telah saudara Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau pada malam hari kami datang dengan semua masalah, pergumulan, beban kehidupan kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang datang mengingatkan kami kembali. Hanya Yesus satu-satunya gunung batu keselamatan kami. Hanya Yesus saja bisa kami andalkan. Hanya di dalam Yesus saja kami merasa tenang dan damai. Hanya di dalam Yesus saja Engkau yang bisa memberikan kami jalan keluar dan kemenangan. Hanya di dalam Yesus saja Engkau yang bisa mendengar setiap air mata kami. Bahkan itu Allah yang sama yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan untuk masuk di tahun 2021. Terima kasih banyak Bapak. Teguhkan kebenaran firman di hati kami. Kami tidak mampu dan sanggup melewati tahun 2021. Tapi kami percaya Tuhan malam ini Engkau gunung batu kami, Engkau tempat pelarian dan tempat pertumbuhan kami. Satu-satunya yang kami andalkan dan kami harapkan dalam kehidupan setiap kami. Teguhkan iman kami Bapak untuk melewati, untuk memasuki tahun 2021 ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Raja